Ada berapa menit? Wajib afwan ya. Wajib menggantinya dengan ganti rugi ya. Adapun di sini pada bait ini mualif menjelaskan bagaimana cara ganti ruginya. Ya, faqala wa yudmanul misli bil misli. Ya, maksudnya apa? Yakni annal misli yadmanu mislahu, ya. Maksudnya misli itu apa? Maksudnya takaran atau berapa banyak hal yang sudah kita ambil dari hak orang lain, maka kita wajib membayarnya sesuai persis, ya, persis sesuai dengan harta yang telah kita ambil. Ya, maksudnya sesuai sebagaimana harta yang telah kita ambil ukurannya, ya. Maksudnya takarannya sama persis sesuai yang sudah kita ambil dari mereka. Paham ya? Dari orang tersebut. Fa iza atlafa inna'in fa innahu yadmanu bi inna'i misli. Ketika dia telah mengambil misalnya cangkir dari punya orang lain, maka dia wajib menggantinya sesuai dengan cangkir yang sama. Cangkirnya sama harus, ya. Wa idza atlafa qalaman fa innahu yadmanu bi qalamin mislihi wa halu majjar. Ya, ketika dia menghilangkan atau mengambil pulpen atau ballpoint atau pena dari temannya, maka dia wajib mengembalikan dengan pulpen yang sesuai, yang sama persis dengan yang telah diambil itu, ya. Amma mala mislalahu fa innahu yudmanu bil qimah, ya. Adapun yang tidak ketika sulit untuk mencari yang semisalnya atau tidak ada yang semisalnya, maka itu ditakar-takar saja, ya, yang mendekati. Itu dia maksudnya qimah, ya, sesuai takarannya saja, ya, yang paling mendekati. Atau contohnya, atau maksudnya bima yusawi waqtal itlaf, ya, yang sama pada atau hal yang sama pada saat dia menghilangkannya, ya. Mislu ta'am al-madbuh, contohnya dia mengambil makanan punya temannya yang telah dimasak. Misalnya makanan sudah jadi diambil dari temannya, dicuri misalnya, yang mana di dalamnya ada potongan-potongan daging dan ada sayuran, ya, yang tidak mungkin dia memasaknya lagi pada saat dia ingin menggantinya, maka dia hanya boleh menggantinya dengan yang sesuainya saja, ya, maksudnya sepiring makanan juga, ya, maupun makanan apa itu, ya. Ketika memang tidak bisa disamakan pada saat dia ingin membayarnya atau menggantinya, maka ini adalah ganti rugi dengan qimah, dengan ukuran atau timbangan, ya, atau takarannya saja, tidak sama persis, sesuai dengan seberapa besar harga barang yang dia ambil pada saat dia mengambilnya, ya, pada waktu dia mengambilnya. Karena ketika tidak bisa melakukan sebuah asal, maka kita harus kembali kepada penggantinya, ya. Ketika tidak bisa sama persis, maka diganti sesuai takarannya atau ukuran pada saat dia mengambilnya saja. Paham ya? Itu dia bagaimana cara ganti rugi terhadap orang yang harta yang telah diambil dari orang lain. Kita masuk ke kaidah selanjutnya. Wa kullu ma yahsulu mimma qad azin falaisa matmunan wa aksahu dumin. Ya, lihat sini kaidah al-qaidah al-hadiyah wa arbaun, kaidah ke-41. Bahwasanya setiap mutlaf, harta yang telah diambil, yang telah kita ambil dari orang lain,
alladzi yahsulu mimma, yang mana harta yang telah kita ambil dari orang lain yang mana itu telah diizinkan oleh orang-orang tersebut, oleh pemiliknya. Falaisa bimatmunin, maka dia tidak wajib untuk kita ganti. Contohnya kita ngambil makanan tapi kita udah izin oleh pemiliknya, kita ambil ya. Ya, diizinkan, berarti kita minta di situ. Nah, maka kita tidak wajib menggantinya. Kenapa? Karena udah diizinkan. Berarti sama saja dia memberikan ke kita. Paham ya? Ya, adapun pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka itu ketika dia mengambil tanpa izin, maka dia wajib menggantinya. Wa may yahsulu mimma syai'in lam yu'azin fa innahu fihi fa innahu madmunun. Nah, ini kaidahnya. Ketika dia mengambil dengan izin, maka itu tidak wajib diganti. Akan tapi sebaliknya, ketika dia mengambil tanpa seizin pemiliknya, maka dia wajib untuk menggantinya. Fa fi hadzal qaidah yaqulul fuqaha ma tarattaba 'alal ma'zun falaysa ma tarattaba 'alal ma'zun falaysa bi madmunin wa ma tarattaba 'ala ghairi ma'zun fa huwa madmun. Maka inilah kaidah yang terkenal di kalangan al-fiqih, yaitu semua yang tersambung dengan hal yang telah diizinkan maka dia tidak perlu diganti, ya. Tidak ada ganti rugi karena dia telah diizinkan. Dan semua yang diambil atau terkait dengan hal yang tidak diizinkan atau tidak diizinkan pemiliknya, maka semuanya dia wajib ganti rugi, ya. Wa yadhharu hadza bil misal. Nah, maka di sini didatangkan contohnya bagaimana falau anna rajulan jana ala shakhsin faqata akaffahu summa ta'kulul jarahu hatta halak. Fa inal jani yuqtal idza tammat syurutul qisasi walau anna syakhsan jana alal akhar faqata akafahu faqtasasna minal jani faqata'na kaffahu summa ta'kulul jarah. Ya, afan, kita ulang. Falau anna rajulan jana ala syakhsin faqata akaffahu summa ta'akkalal jarahu hatta halak. Ta'akkala bukan ta'kul, ya. Ta'akala al-jarah hatta halak. Fa inal jani yuqtal idza tammat syurutul qisasi walau anna syakhsan, ya, jana 'alal akhar faqata akafahu faqtasasna minal jani faqata'na kaffahu summa ta'akalal jarah summa halakal jani fa innahu la yudman li'anna dzalika tarattaba ala fi'li ma'zun fihi wa huwal qisas. Ya, di sini, ya, harus kita ketahui bahwasanya kasus pertama yaitu bahwasanya seorang berbuat jahat terhadap orang lain, ya. Bagaimana dia berbuat jahatnya? Yaitu dia memotong tangan orang lain tersebut. Ya, misalnya si A motong tangan si A motong tangan si B, ya, yaitu darahnya keluar terus. Padahal dia cuma motong tangannya, nggak membunuh, paham ya? Dia cuma motong tangannya, nggak membunuh, akan tapi dari tangannya keluar darah tersebut sampai dia lemas, ya, pingsan, kemudian dimakan oleh ulat sampai dia mati. Ya, lihat di sini si A cuma motong tangannya, akan tapi nanti dia akan mati. Ya, fainal jani yuktal, maka orang si A ini maka dia boleh dibunuh. Ya, ketika dia sudah ada syarat qisas, ya, boleh dia dibunuh. Kenapa? Padahal dia cuman motong tangan.
harusnya dia dikisos potong tangan dong, nggak dibunuh. Kenapa? Karena dengan sebab potong tangannya maka seorang si B ini mati. Ya, kalau dia tidak potong tangan maka si B ini tidak mati. Ya, karena dengan sebab dia hanya memotong tangan walaupun dia tidak membunuhnya, karena dengan sebab dia memotong tangannya maka si B ini mati. Karena dia memotong tangannya itu tanpa izin dari syariat, maksudnya bukan dibolehkan syariat, dia itu kezaliman, ya. Maka apa yang bersumber dari kezaliman maka dia wajib ganti rugi, ya. Ketika dia telah memotong tangannya maka dia memotong tangannya tanpa izin syariat, ya, tanpa ada pembolehan dari syariat, maka dia harus dikisos tangannya. Akan tapi ketika si B ini mati dengan sebab dipotong tangannya, maka si A ini juga harus mengganti rugi, karena kaidah tadi yang telah disebutkan bahwasanya apa yang terkait dari sesuatu yang tidak diizinkan maka dia wajib ganti rugi karena disebabkan dari potong tangan tersebut. Itu dia kasus pertama. Paham ya? Nah, kasus kedua ya ketika seorang si A lagi memotong tangan si C, ya, memotong tangan si C, ya, akan tapi dia tidak memotong tangan si C, kemudian si C diselamatkan dan lalu si A ini dikisos, ya, dia dikisos, kemudian, nah, dikisos ini dibolehkan oleh syariat. Kenapa? Karena kisos itu adalah izin dari syariat. Boleh dia dikisos, dipotong tangannya si A ini karena dia telah memotong tangan si C. Paham ya? Jadi si A ini dikisos, kemudian dipotonglah tangan si A ini, ya. Nah, kemudian pada saat dipotong dia udah dibiarkan gitu aja sampai darahnya keluar, sampai dia pingsan, kemudian dimakan oleh ulat, kemudian dia mati dia, padahal tadi yang dikisos cuman potong tangan, akan tapi dia mati dengan sebab potong tangan tersebut. Akan tapi potong tangan tersebut telah diizinkan oleh syariat. Paham ya? Telah diizinkan oleh syariat. Maka ketika si A ini mati karena dia dikisos potong tangan tadi, maka yang memotongnya baik itu negara atau yang minta kisos itu atau si C yang menuntut kisos itu tidak wajib dikisos untuk dibunuh juga walaupun si A ini telah mati. Kenapa? Karena potong tangannya tadi telah diizinkan oleh syariat. Ya, berbeda dengan ketika dia motong dengan kezaliman tanpa diizinkan oleh syariat, maka ketika mati dia wajib dibunuh juga. Paham kan? Sampai sini? Paham permasalahannya? Ya, 3 orang ini paham nggak? Akmal, Robiah, Rifki? Kalau nggak paham biar kita ulang. Insyaallah paham, Ustaz. Paham ya? Kenapa dia tidak wajib dikisos? Kenapa dia wajib dikisos? Paham? Paham ya? Paham, kita lanjutkan kaidah ke-24. Ya, lihat di sini. Kita masuk al-qaidatus tsaniyah wa arbaun, kaidah ke 42 ya, bukan 24. Ke 42. Kita baca, fama 'alal muhsini minasabili ya, wa aksuhu adzalimu fastami kili. Ya, dia di sini fama 'alal muhsini minasabili wa aksuhu adzalim fastami kili, ya. Wahia ma 'alal muhsini minasabil min sabil. Yakni laisa alaihi tariqin laisa alaihi tariqun yulamu bihi au yudmanu bihi li'annahu muhsin. Lihat di sini bahwasanya tidak adalah bagi orang yang mana di hatinya ingin berbuat kebaikan,
min sabil. Maksudnya min sabilnya apa? Bahwasanya tidak ada celah bagi orang lain untuk menuntut dia atau mencela dia dengan apa yang telah dia perbuati, yang mana dia menginginkan kebaikan. Akan tapi mungkin dia mengorbankan harta orang lain, akan tapi yang diinginkan adalah kebaikan, maka tidak ada celah untuk dia untuk dituntut. Contohnya, kita lihat di sini, a'ta syakhsan wadi'atan, afwan, u'ti syakhsan wadi'atan yahfazuha lahu summa talaffat alwadi'atu bighairi ta'ud minhu wala tafritin, ya. Fa innahu la dhamana ala muwadda li'annahu muhsin. Dia di sini ya, ketika seorang menitipkan barangnya terhadap orang lain, ya. Misalnya si A nitip kereta ke si B. Paham ya? Nitip kereta ke si B. Nah, akan tetapi si B ini enggak dikasih upah. Dia cuman hanya berbuat baik aja, yaitu menjaga kereta si A, ya. Cuman dititipin, mungkin si A ini mau pulang kampung, jadi dia dititipin keretanya, ya. Nah, tapi enggak dibayar, enggak diberi upah si B ini. Dia cuman berbuat baik aja kepada si A, yaitu dengan menjaga keretanya. Akan tapi dia tidak sengaja, dia rupanya kereta si A ini hilang, tidak sengaja, bukan dengan kesengajaan. Jadi si B ini enggak sengaja, rupanya ditaruh di mana, teledor dia, rupanya kereta si A ini hilang. Maka ya, sesungguhnya si B ini tidak wajib ganti rugi, ya. Kenapa? Karena si B ini nerima perintah dari si A ini hanya untuk berbuat baik, tidak dibayar upah. Paham ya? Dia hanya berbuat baik. Maka ketika hilang tanpa, lihat di sini di garis bawahi, tanpa disengaja, maka dia tidak wajib mengganti. Berbeda permasalahan ketika sengaja, maka dia wajib ganti rugi. Itu dia peradilan Islam. Ketika dia nanti ke peradilan atau ke hakim, maka dia tidak wajib ganti rugi. Kenapa? Karena dia hanya berbuat baik saja, menjaga kereta si A. Ya, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'alal muhsinina min sabilin. Maksudnya untuk orang-orang muslim tidak ada celah untuk dicela atau diminta ganti rugi. Wa aksuhu zalim. Ya, maksudnya di sini wa aksuhu, dan kebalikannya, ketika seorang zalim, ya, mengambil harta orang lain, maupun itu dititipin kemudian dia pura-pura dihilangkan atau pura-pura hilang, tapi dia sengaja menghilangkannya, maka dia wajib ganti rugi. Ya, ketika dia nanti pergi ke hakim, maka hakim mengharuskan dia untuk mengganti rugi. Contohnya apa? Contohnya al-ghasib, orang yang gosop. Gosop ini maksudnya mencuri harta orang lain. Ketika dia gosop dari sesuatu, dari gosaba min syakhsin syai'an, ketika dia mengambil harta orang lain, menggosop harta orang lain, ya, gosop ini bukan mencuri, gosop ini meminta tanpa izin, ya, meminjam tanpa izin, nanti dikembalikan, itu dia gosop, ya. Nah,
Ya, gosop ini berbeda dengan orang meminjam. Kalau minjam kan izin dulu di awal. Kok gosop ini dia enggak. Dia langsung ambil, tapi dia nanti balikin. Itu dia gosop. Ya. Nah, gosop ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah zalim. Ya. Nah, ketika orang yang menggosop ini kemudian misalnya dia gosop apa? Gosop sendal, ya. Kemudian habis dia pakai rupanya sendalnya bolong, kena paku. Nah, maka pas dia kembalikan sendalnya itu, ya, ada kekurangan yaitu bolong, maka wajib baginya untuk mengganti sendal tersebut. Kenapa? Karena sendalnya udah kurang, udah ada aibnya yaitu udah bolong, wajib diganti atau ditambal, ya. Itu dia harus diganti. Ketika nanti dia datang di hakim dituntut, maka dia wajib untuk mengganti sendal tersebut. Kenapa? Karena dia didasari dengan perbuatan zalim, maka dia wajib ganti rugi. Berbeda dengan kasus pertama, tadi dia didasari dengan perbuatan apa? Perbuatan berbuat baik, yaitu menjaga punya orang lain. Ketika hilang tidak disengaja, maka dia tidak wajib menggantinya. Adapun ketika disengaja, maka dia zalim dan wajib menggantinya. Paham ya? Itu dia. Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW, laisa li'irkin zalimun haqqun. Ya. Tidak ada sedikit pun terhadap usaha yang zalim itu hak. Jadi tidak ada sedikit pun ketika nanti udah di peradilan atau di depan hakim, orang yang zalim itu sedikit pun tidak ada hak dia untuk menang. Kenapa? Untuk tidak ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah zalim, telah mengganti rugi. Maka semua akibat yang diakibatkan dari kezalimannya dia wajib untuk menggantinya, baik itu gosop, mencuri dan seterusnya. Ya, jadi kebalikannya. Orang muhsin berbeda dengan orang zalim. Orang muhsin ketika dia salah tidak sengaja maka tidak wajib mengganti. Orang zalim mau dia tidak disengaja, ya, mau dia sengaja mengambil harta tersebut ataupun dia gosop kemudian tidak sengaja merusaknya, maka wajib dia ganti rugi. Kenapa? Karena dia didasari, karena dia perbuatan dia ini didasari dengan apa? Dengan apa? Didasari dengan kezaliman, ya. Sesuatu yang haram, maka seterusnya yang rentetan dengan kezalimannya itu semuanya harus diganti rugi, ya. Rentetan kezalimannya semua itu, ya, rentetan kejahatannya semua itu dari kezalimannya itu harus diganti rugi di saat peradilan atau di depan hakim nanti, ya. Berbeda dengan orang muhsin. Orang muhsin ketika dia tidak sengaja menghilangkan atau membuat aib, kerusakan, maka dia tidak wajib untuk mengganti rugi karena dia didasari dengan apa? Dengan berbuat baik, niat baik. Paham ya? Paham. Wa qauluhu fasma kili, maksudnya takamulatun lil bait, ya, takamulatun lil bait atau ini adalah hanya melengkapi bait saja biar artinya atau akhir-akhirnya sama, senada. Walakin fihi faidah, akan tapi di situ ada faidah, wa hiya annahu yanbaghi lil insan, wajibnya bagi insan untuk mendengarkan apa yang dikatakan dari ilmu yang bermanfaat, yaitu bait-bait fikih, kaidah-kaidah fikih tersebut, ya. Itu dia untuk kaidah ke 42, ya. Paham ya semuanya ya? Adapun ya untuk kaidah ke 43 kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan kalau tidak ujian praktek. Kalau enggak kita ujian praktek, ya, kemudian ujian, ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.